Saya coba juga ingin saya juga ingin coba berbagi pandangan ataupun bertukar pikiran mengenai tentang hak asasi perempuan dalam Islam ini. Jujur secara pribadi sebetulnya secara teoritik Islamnya, secara teoritis Islamnya, ketika berbicara hak hal-hal yang ada dalam Islam, saya cukup sedikit buta juga karena memang keseharian saya ataupun bentuk pembelajaran saya yang memang agak kurang mendekatkan diri kepada. Ada nggak ya suaranya ya? Masuk, silakan dilanjut. Ya, masuk Kang, coba dilanjut. Oh, oke, hilang ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, menarik banget ini terkait hak asasi perempuan. Jadi saya pernah bikin status begini. Saya waktu itu pernah ditanya sama social justice warrior lah ya, SJW-nya feminis, katanya, Lisna emang apa aja sih hak-hak perempuan yang udah kamu perjuangin gitu. Nah, terus saya jawab dengan yang pernah saya aplikasikan. Saya bilang bahwa saya berani mengatakan tidak pada hal yang tidak saya kehendaki gitu. Jadi saya berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak saya kehendaki. Itu pertama. Keduanya, saya berani menolak pada hal apapun yang menurut saya tidak saya inginkan gitu. Bahkan terhadap memilih makanan. Jadi kadang saya suka kesel, kayak misalkan gini, Mbak Leni ke saya nanya, Mbak Lisna mau makan apa? Terus saya bilang, soto aja deh Mbak Leni, kataku gitu. Terus kata Mbak Leni, mending sate ayam aja Mbak Lisna, enak loh gitu. Nah, jadi ada intervensi dari luar yang akhirnya kita tidak melaksanakan hak-hak kita yang sebenarnya kita bisa aja makan soto sesuai keinginan kita gitu lah. Itu ya paling sederhananya gitu. Nah, atau misalkan saya bilang ketiganya, saya berani mengambil keputusan yang saya ambil apapun resikonya. Nah, kadang kan kita mikir, aduh kenapa sih dulu nggak ikutin misalkan bukan nasihatnya ya, nggak ngikutin omongannya Mbak Sarmila, mungkin aku bisa hidup lebih enak gitu. Kenapa sih aku harus mutusin ini sesuai yang harus aku putuskan gitu. Kenapa sih aku harus ngambil keputusan yang timbul dari diri sendiri ketimbang milih keputusan yang Mbak Sarmila itu gitu. Nah, jadi ada perbandingan antara diri sendiri dengan orang lain pada akhirnya gitu. Nah, saya selalu mengatakan bahwa hak-hak perjuangan yang saya ambil salah satunya adalah saya berani mengambil keputusan sendiri dengan apapun resikonya. Nah, makanya dengan begitu saya memutuskan bahwa hak asasi manusia atau hak asasi perempuan itu sebetulnya dimulai dari diri sendiri gitu. Khususnya kita sebagai perempuan ya, sebagai perempuan. Nah, tapi di sini di tulisan Gus Dur ada yang menarik. Kalau teman-teman baca tuh di bawahnya, jadi ada begini, ada stereotip pada perempuan. Jadi Marilyn Monroe, siapa sih yang nggak kenal Marilyn Monroe kan? Marilyn Monroe ini kan bukan cover ya, dia tuh artis tapi yang lumayan hot gitu ya. Terus dia ketemu sama Einstein yang dia ahli atom gitu. Nah, terus kata Marilynnya, Prof, kalau misalkan kita nikah, kita bakalan punya anak yang sangat menakjubkan katanya. Karena otaknya bisa seperti Anda dan cantiknya bisa dari saya katanya gitu. Nah, tapi kata Einstein-nya saya justru itu bagus, tapi justru saya khawatir katanya kalau misalkan kebaliknya. Jadi otaknya seperti Anda katanya, wajahnya seperti saya. Nah, ini kan menandakan bahwa otak perempuan itu ternyata lebih minus gitu dibanding laki-laki. Nah, dalam dalam bukunya Farid siapa ya saya lupa. Masdar Farid Masudi itu dikatakan bahwa zaman dulu tuh terjadi stereotip terhadap perempuan kayak misalkan perempuan dalam kesaksian itu harus 2 orang. Jadi misalkan
dalam bersaksi gitu ya, atau misalkan dalam menjadi sebagai saksi nikah, saksi lainnya gitu. Perempuan tuh harus ada 2 orang gitu. Misalkan harus saya dengan Neng Anis gitu. Tapi sedangkan laki-laki dalam persaksian itu cukup 1. Misalkan Kang Eki ya cuman Kang Eki aja, nggak apa-apa, nggak ditemenin Kang Taufik gitu. Nah, dengan rasionalisasi bahwa perempuan itu katanya pelupa. Jadi kalau misalkan aku lupa, nanti bisa diingetin sama Neng Anis katanya gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa terjadi stereotip terhadap perempuan, bahwa katanya perempuan itu pelupa, seakan-akan pelupa itu adalah takdir yang memang dilekatkan pada perempuan gitu. Padahal kan pelupa ini semua manusia juga mengalaminya gitu. Tidak hanya perempuan tapi laki-laki. Atau kadang kan Iqbal juga lupa bahwa dia udah punya pacar, akhirnya kan dia selingkuh karena dia lupa kalau dia misalkan punya pacar gitu lah. Nah, dalam artian kan pelupa itu bisa hinggap di keduanya. Nah, tapi di situ distereotipkan bahwa pelupa itu ya udah takdirnya ada di perempuan, nah gitu. Jadi kita harus buktiin nih bahwa perempuan itu otaknya nggak minus nggak lebih minus dari laki-laki gitu. Jadi dalam artian kita juga punya hak untuk bisa berpikir ataupun bernalar ya sesuai dengan kadarnya gitu. Jadi tidak kebodohan itu tidak hanya melekat pada perempuan gitu lah. Tapi semua orang juga memiliki kepintarannya masing-masing gitu pada kadarnya. Nah, terus kemudian di sini dalam tulisan Gus Dur itu di pembukanya bagus banget, itu membahas tentang cuti. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat kemarin-kemarin tuh lagi rame kan, katanya mau ada regulasi baru terkait cuti perempuan menjadi 6 bulan, yang akhirnya pro kontra, dan endingnya saya juga nggak ngikutin tuh apakah jadi 6 bulan atau enggak gitu. Nah, ini menarik banget. Jadi ternyata dalam pemahaman saya ya, tulisan Gus Dur ini sudah bisa menerawang ke depan gitu. Jadi saya pernah nulis judulnya Juni dan Para Pembaca Zaman. Nah, di situ saya contohkan yang pertama adalah Sapardi Djoko Damono. Mungkin teman-teman pernah pernah tahu atau pernah baca buku-bukunya Sapardi Djoko Damono. Beliau merupakan sastrawan. Nah, beliau menulis puisi yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Nah, di situ saya tulis bahwa Juni itu identik dengan musim kemarau. Nah, tapi tahun ini saya merasakan bahwa Juni ternyata hujan gitu. Nah, akhirnya saya di situ berpikir bahwa ini Sapardi Djoko Damono ini hanya menebak-nebak bahwa bulan Juni akan turun hujan, atau memang pas menulis puisi itu pas bulan Juninya lagi hujan gitu. Karena kan biasanya kalau dalam ilmu yang namanya ilmu bumi gitu, itu kan bulan Juni tuh sudah masuknya di kemarau, bukan di musim hujan gitu. Nah, itu pertama, Pak Sapardi Djoko Damono. Kemudian kedua, Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Saya di situ menuliskan bahwa Insinyur Soekarno pernah menulis bahwa pernah menulis kalau yang buat teater tuh pernah menulis skenario atau apalah ya namanya, yang ia beri judul dengan Indonesia Merdeka 1945. Nah, di situ tuh pada tahun berapa ya? Itu tuh Soekarno tuh membuatnya tuh sebelum tahun 1945. Nah, dan kita dibuat takjub yang ternyata pada tahun itu Indonesia benar-benar merdeka gitu. Itu yang kedua. Kemudian ketiganya, Muhammad Yamin. Teman-teman pernah tahu kan ya Muhammad Yamin? Muhammad Yamin ini unik. Jadi Muhammad Yamin dulu pernah saingan sama W.R. Supratman untuk mendapatkan Dewi Sundari. Nah, jadi kalau mau saingan tuh begitu gitu. Saingannya saingan karya, jangan baku hantam gitu ya. Nah, Muhammad Yamin sama W.R. Supratman ini ternyata mereka itu musuh tuh maru katanya gitu kan. Nah, Muhammad Yamin ini dia menulis semua. Jadi bendera kita tuh kan sebetulnya sama ya dengan bendera, saya lupa Polandia atau
bendera mana gitu ya, merah putih, yang benar-benar sama merah putih, nggak putih merah gitu, merah putih. Nah, waktu waktu itu Muhammad Yamin menuliskan detail-detail sejarah gitu ya, sampai akhirnya Indonesia merdeka 45 dan membuat bendera merah putih dijahit oleh siapa, pokoknya semuanya detail gitu. Nah, akhirnya waktu itu ada kayak, kalau sekarang tuh kayak pertemuan-pertemuan ASEAN gitu, pertemuan-pertemuan apa ya? Pertemuan antar inilah, antar lintas negara. Nah, terus waktu itu Indonesia dapat memo untuk diubah benderanya karena benderanya menyerupai apa negara lain gitu. Nah, akhirnya di situ Muhammad Yamin menyodorkan buku yang berisi sejarah-sejarah Indonesia, termasuk di situ mengungkapkan terkait bagaimana sejarah bendera merah putih itu akhirnya lahir gitu. Nah, dari situ saya meyakini bahwa mereka itu bukan Nostradamus gitu, yang bisa meramal Jayabaya dan lain sebagainya, tapi mereka adalah para pembaca zaman. Nah, jadi yang ingin saya ambil dari sini adalah ketika saya disuguhi tulisan Gus Dur yang barusan, saya langsung mikir, wah ternyata saya mendapati satu tokoh lagi yang mana ia merupakan tokoh yang bisa membaca zaman gitu. Nah, salah satunya ini Gus Dur. Karena kan cuti sebetulnya dulu juga pernah dipermasalahkan kan, katanya masa sih orang lain cuti nggak mengerjakan apa-apa, kerjaannya dilimpahkan sama orang lain, tapi dianya tetap yang dapat gaji gitu. Nah, jadi yang ingin saya highlight di sini adalah Gus Dur membuka tulisannya dengan isu yang sangat menarik gitulah. Isu yang ternyata ke depannya itu masih tetap akan dibahas gitu. Nah, jadi bagi saya Gus Dur menambah salah satu list daftar tokoh yang mampu membaca zaman bagi saya. Nah, kemudian ke bawahnya lagi saya baca tadi ada Kuliatul Homsah ya. Jadi ada 5 hak dasar. Nah, yang pertama yaitu tadi saya baca ada hak dasar bagi keselamatan fisik wanita maupun pria. Sebetulnya saya kurang enak ya bilang wanita gitu. Enaknya sih perempuan. Jadi kalau dalam bahasa semiotik itu ada hermeneutik, ada yang namanya eufemisme. Eufemisme itu ungkapan lebih halus gitu. Kayak misalkan pelacur, eufemismenya jadi pekerja seks komersial. Atau misalkan tempat buang air besar menjadi WC, water closet. Atau misalkan buta menjadi tunanetra. Nah, itu namanya hermeneutik gitu. Atau misalkan yang belum bisa punya anak atau yang nggak bisa punya anak, mandul gitu kan. Atau misalkan yang ini hamil di luar nikah, itu kan sekarang sudah diganti menjadi kehamilan tidak diinginkan KTD. Atau mungkin yang baru ini yang lagi dibahas, pembantu rumah tangga. Kemudian sekarang ada eufemismenya, ada ungkapan lebih halusnya menjadi asisten rumah tangga. Jadi bukan pembantu rumah tangga. Nah, jadi di sini bagi saya hak dasar bagi keselamatan fisik perempuan maupun laki-laki itu sama dengan yang dijamin oleh undang-undang atau sering disebut dengan hak hidup. Nah, jadi Kang Roni, hak itu ya, hak secara umum itu kalau dalam hukum ada yang haknya bersifat derogative right, ada yang bersifat non-derogative right. Mungkin kalau anak hukum di sini ada yang tahu. Jadi ada hukum yang nggak bisa, maksudnya jadi yang nggak bisa diambil oleh negara gitu, baik sebagian atau seluruhnya. Tapi ada hak yang bisa diambil sebagian atau seluruh. Misalkan gini, hak hidup itu nggak bisa diambil sebagian atau seluruhnya oleh negara. Maka namanya non-derogative right. Tapi ada hak yang bisa diambil sebagian atau seluruhnya oleh negara, misalkan hak pedagang yang berdagang di trotoar. Nah, hak untuk tidak berjualan di trotoar karena mengakibatkan kemacetan dan lain sebagainya, itu bisa diambil sebagian oleh negara, pemerintah.
Nah, tapi bukan hak berdagangnya, tapi hak berdagang di trotoarnya gitu. Dengan kajian misalkan karena mengakibatkan banyak yang yang keserempet, atau misalkan banyak menimbulkan kemacetan akhirnya, atau dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi saya nggak akan bahas ke sana. Nah, intinya hak itu secara umum, kalau misalkan dalam hukum positif itu ada yang hak derivative right, ada hak non derivative right gitu ya. Nah, cuman dalam Al-Kuliyatul Khamsah ini, yang pertama itu ada hak dasar bagi keselamatan fisik perempuan ya. Jadi dalam tulisan Gus Dur sepertinya wanita maupun pria, tapi di sini saya ingin didiskusikannya laki-laki maupun perempuan gitu ya. Nah, ini sama dengan undang-undang yang menjamin hak hidup. Kemudian ada hak dasar akan keselamatan keyakinan. Nah, ini juga dijamin oleh undang-undang bahwa setiap penduduk itu berhak memeluk agamanya masing-masing gitu kan. Jadi yang Islam ya silakan kembali ke rahmatan lil alamin gitu. Yang Kristen silakan kembali ke cinta kasih gitu. Yang Hindu silakan kembali ke Trihita Kirana gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi saya percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi misalkan Bang Roni percaya bahwa Islam adalah agama yang paling benar, ya silakan. Misalkan saya meyakini bahwa Kristen itu agama yang paling benar, ya silakan gitu. Jadi kembali ke situ, karena dalam undang-undang maupun dalam agama Islam gitu, ternyata hak akan keselamatan keyakinan itu ya dilindungi gitu. Kemudian ada hak dasar mengenai kesucian keturunan. Nah, baru kemarin saya baca skripsi yang menyatakan terkait bagaimana katanya konsep hibdun nafs, konsep menjaga kehidupan sama menjaga hibdun nafs keturunan dalam pandemi COVID berkaitan dengan pola asuh. Nah, itu menarik, nanti bisa saya share linknya. Dan ternyata jadi mengenai kesucian keturunan itu bagaimana kita bisa menjaga kandungan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi mengandung nih, kemudian kita dapat kekerasan dalam rumah tangga, nah menurut saya hifdun nasl ya, dalam rumah tangga tersebut ya tidak terimplikasi dengan baik gitu ya. Jangankan dengan baik, maksudnya berarti tidak ada, karena kan menjaga kesucian keturunan tuh tidak hanya bagaimana anak setelah dilahirkan, tapi bagaimana anak ketika masih dalam kandungan gitu justru. Nah, kemudian saya juga baca bahwa ada hak yang hak akan keselamatan profesi dan pekerjaan. Nah, jadi saya pernah baca bukunya, menarik banget. Tulisannya begini: perempuan mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan peradaban, dan laki-laki mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan peradaban. Nah, jadi saya kadang bingung kalau misalkan katanya, emang kenapa sih kalau misalkan perempuan cuma pengen jadi ibu rumah tangga aja, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Atau misalkan emang kenapa sih kalau misalkan laki-lakinya aja yang cuma bekerja gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, saya memahami tulisan ini bahwa demi melahirkan peradaban. Nah, ini dalam artian perempuan ketika melahirkan, dia sebetulnya mempertaruhkan nyawanya gitu untuk melahirkan satu peradaban baru gitu. Untuk melahirkan anaknya, generasinya yang akan nantinya akan membangun bangsa, negara gitu. Yang nantinya akan membawa perdamaian bagi agama gitu. Nah, intinya itu adalah peradaban. Nah, kemudian laki-laki mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan peradaban. Nah, saya membayangkan bahwa, oh iya betul, misalkan ada laki-laki yang kerjanya itu di, apa sih namanya ya, kalau di laut itu tuh yang pemancar itu kan sangat berbahaya ya. Nah, dia mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan peradaban, demi mempertahankan keluarganya gitu. Demi keluarganya untuk bisa makan, misalkan demi keluarganya anaknya untuk bisa sekolah, demi mempertahankan
biar istrinya misalkan bisa terus bahagia gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi saya tulisan itu menarik, tapi saya lupa ya di buku apa. Nah, kemudian hak akan keselamatan profesi dan pekerjaan yang tadi udah ya. Nah, akhirnya Kuliatul Homsa itu bagi saya ya, dalam pandangan saya ternyata itu tuh sama dengan hak asasi yang dilindungi dalam DUHAM ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dari mulai hak hidup, hak hak untuk bebas beragama, kemudian hak untuk berdagang, hak untuk bekerja, hak untuk berpikir, hak untuk bernalar, dan lain sebagainya. Nah, jadi tulisan Gus Dur ini jujur saya juga baru baca ya, dan ternyata ini diambil dari buku Islamku, Islam Anda, dan Islamku, Islammu, dan Islam Anda, itulah ya. Nah, kemudian saya ingat bahwa Gus Dur pernah, saya nggak tahu pasti ya ini apakah tulisan Gus Dur atau bukan, tapi dalam bukunya Ibu Alain Najib tuh pernah dikatakan bahwa menurut Gus Dur perempuan itu lebih pluralis sehingga menjadikan daya analisisnya tuh kuat daripada laki-laki dalam memahami kehidupan. Nah, maksudnya jangankan dalam memahami kehidupan kan ya, daya analisis perempuan itu emang udah kuat dari dulu, kayak misalkan pasangannya selingkuh tuh daya analisis perempuan tuh biasanya lebih kuat, atau misalkan temennya lagi PDKT misalkan, perempuan tuh daya analisis Sherlock Holmes-nya tuh keluar lah gitu, sampai Sherlock Holmes kayaknya minder aja gitu sama perempuan karena ternyata daya analisisnya lebih tinggi gitu. Nah, jadi saya setuju dengan ini bahwa menurut Gus Dur perempuan itu lebih pluralis sehingga menjadikan daya analisisnya kuat. Sebetulnya bukan daripada laki-laki ya, tapi perempuan juga mempunyai daya analisis yang kuat gitu lah. Kalau mungkin bahasa lebih ininya ya, perempuan juga memiliki daya analisis yang kuat dalam memahami kehidupan. Nah, kemudian saya sih baru memahami sampai situ ya tulisan Gus Dur yang terkait hak asasi wanita dalam Islam. Nah, kalau misalkan sejauh ini, teman-teman ada yang berbeda pandang nggak terkait ini? Silahkan. Atau Kang Eki mungkin, Kang Arif, Neng Anis, silahkan bersuara, atau Kang Roni nggak apa-apa, mau berpendapat misalkan gimana gitu. Lanjut dulu. Silakan sahabat-sahabat, ada yang akan memberikan itu. Saya punya satu buku. Sebagai permohonan minta maaf saya karena saya nggak sempat bikin PPT, Kang Roni, Kang Iqbal. Jadi saya punya dua buku untuk yang aktif ngobrol pada diskusi kita malam hari ini. Nanti saya kirim ke Kang Roni, nanti Kang Roni silahkan kirim, kasih ke siapa aja ya. Oke. Siap. Oke, saya pengen dengar suaranya yang lain gitu, biar kita punya insight yang luas gitu. Oke, Neng Anis atau Kang Akmal, Kang Arif, Kang Eki, Mbak Leni juga silakan. Jadi Mbak Leni saya juga waktu itu pernah mau undang Buya Husen, tapi kebetulan beliau waktu itu sakit. Nah, akhirnya waktu itu saya ngasih kenang-kenangan ke Buya, sebuah lukisan Buya gitu ya. Dan yang bikin bangga adalah Buya senang dengan lukisannya. Waktu itu lukisannya yang Rohmat bikin itu loh, lukisan Rohmat itu loh. Iya. Jadi saya ingat waktu itu Buya Husen pernah bilang, jadi dalam Islam juga ada yang sifatnya gender, ada yang sifatnya seks gitu kan. Kayak misalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, rijal nisa ini masuknya ke gender. Jadi sifat laki-laki dan sifat perempuan gitu. Nah, kalau misalkan yang seks itu pasti istilahnya atau kata dalam Islamnya adalah zakar dan unsa. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan disebutkan zakarun, nah berarti itu benar-benar yang laki-laki yang memiliki penis gitu kan. Kalau misalkan unsa, nah itu berarti perempuan yang benar-benar memiliki vagina gitu. Jadi kadang Kang Roni kita masih
kebelit-kebelit mana itu seks, mana itu gender gitu kan. Padahal sebetulnya memisahkannya cukup membedakannya ya cukup mudah, kayak misalkan seks itu perbedaan laki-laki dan perempuan, sedangkan gender itu pembeda. Nah, kalau istilahnya pembeda kan berarti ada yang membeda-bedakan. Nah, yang membeda-bedakannya itu apa? Yaitu sosial, konstruksi, budaya gitu. Konstruksi sosial dan budaya ya, maaf. Nah, kemudian kalau seks itu kan apa ya, sesuatu yang nggak bisa dipertukarkan. Kayak misalkan saya punya vagina, Kang Iqbal punya penis, nggak bisa tuh ditukerin. Jadi misalkan saya yang punya penis, Kang Iqbal yang punya vagina, nah itu seks gitu ya, nggak bisa di sesuatu yang nggak bisa dipertukarkan. Tapi gender itu bisa dipertukarkan. Kayak misalkan dalam tulisan Gus Dur ini yang mengasuh anak. Nah, mengasuh anak itu bikinnya berdua ya pasti kan ngasuhnya juga berdua gitu kan. Nah, cuman yang dipermasalahkan dalam tulisan ini adalah apakah diperlukan juga pada akhirnya cuti untuk laki-laki karena untuk bergantian dalam mengasuh anak kan gitu. Nah, tapi mengasuh anak ini dalam pandangan saya itu tetap gender. Jadi bisa sesuatu yang bisa dipertukarkan lah, bisa hinggap di keduanya, bisa di laki-laki, masa ngasuhnya nggak mau berdua gitu kan. Jadi dipertukarkan. Jadi seks itu sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan, sedangkan gender itu sesuatu yang bisa dipertukarkan. Atau misalkan mau gini, Lisna aja deh yang nyari duit gitu. Tapi Akmal yang ngurus anak, atau yang misalkan ngepel di rumah, pokoknya pekerjaan rumah Akmal, pekerjaan luar Lisna. Nah itu kan nggak apa-apa sebetulnya, asalkan ada kesepakatan. Makanya saya sering bilang bahwa inti dari pernikahan itu adalah kesepakatan gitu. Jadi saya pernah baca bukunya siapa ya, aduh saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwa zaman sekarang orang-orang itu sering sibuk untuk mempersiapkan pernikahan, tapi lupa jadi orang zaman sekarang itu terlalu sibuk merancang pernikahan hingga lupa bagaimana merancang 1000 hari setelah pernikahan untuk bisa bekerja sama dengan orang yang baru. Itu menarik banget, tapi saya lupa itu tulisan siapa lah. Nah, jadi oke, sampai sini teman-teman ada Saya mau yang nanya, ya, silakan. ini ya pertama saya ucapkan terima kasih tadi ketika membuka acara karena Teteh belum bergabung. Terima kasih Teh Lisna di tengah kesibukannya bisa menyempatkan. Yang kedua Mbak Marleni yang udah setia mendampingi kita yang baru usia 5 bulanan ini. Terus Oke. curhat. Mohon maaf ini partisipannya cuma ada 9 Teh, masih karena udah ikhtiar minggu kemarin. Nggak apa-apa. Mohon maaf kalau ya sedikit. Terus langsung aja yang mau saya tanyakan itu barangkali Telisna pernah dengar dua dikotomi gitu. Jadi perbandingan antara sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah Allah gitu. Jadi selama ini yang saya tangkap mengenai Tuhan itu kadang kan doktrin yang saya terima itu bahwa Allah itu tidak seperti manusia berkelamin gitu ya. Tapi ketika jadi ada kecenderungan gender dari ajaran khususnya dalam ajaran Islam itu kecenderungan gender Allah itu lebih ke maskulin. Nah, bagaimana pandangan Teteh ketika melihat sifat jamaliyah Allah dengan sifat jalaliyah Allah, artinya maskulinitas dan feminis ya sifat feminim Allah ya. Terus yang kedua mengenai hak asasi wanita dalam Islam ini kaitannya dengan kepemimpinannya. Kemarin itu menarik ketika Kang Opik itu bilang bahwa memang wanita itu punya hak untuk memimpin, tapi dari tulisan Gus Dur yang ini yang menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan itu artinya tapi ada pengecualian di dalam lembaga Kementerian Agama itu dikutip dari fatwanya almarhum Ayahanda Gus Dur Wahid Hasyim.
ketika mengatakan jikalau Kementerian Agama ini dipimpin oleh perempuan, maka akan gugur semua pernikahan dan akan dalam fikih itu bisa-bisa dianggap perzinahan semua. Jadi khususnya Kementerian Agama, apalagi kan ada KUA-nya, gitu kan ya, itu bisa kalau dipimpin oleh perempuan itu bisa menggugurkan banyak sekali perkawinan gitu, sehingga nanti perkawinan di Indonesia itu bisa dianggap zina secara hukum Islam. Nah itu kalau menurut pandangan Teteh gimana? Terima kasih Oke. Teh. Oke, makasih Kang Roni. Untuk pertanyaan pertama ya, saya nggak terlalu expert di situ ya, di agama itu. Jadi mungkin saya jawab sebisa saya. Saya juga nggak paham bagaimana konsep maskulin, feminim Tuhan gitu ya, Allah. Karena bagi saya ketika Allah memiliki sifat Rahman Rahim aja, itu nggak bisa diklasifikasikan bahwa itu tuh maskulin atau feminim gitu. Karena misalkan pengasih dan penyayang aja itu tuh bisa hinggap di keduanya, bisa di laki-laki dan perempuan. Nah, jadi saya nggak akan lebih dalam terkait itu ya, karena saya nggak expert nggak expert di situ. Tapi mungkin nanti teman-teman yang expert di situ silakan dibantu untuk menjawab terkait itu. Kemudian yang keduanya terkait kepemimpinan perempuan, bagi saya kan saya memegang usul fikih yang bahwa taghirul ahkam bi taghirul ajman wal amkan gitu kan. Berubahnya satu zaman itu karena berubahnya zaman dan amkan, waktu dan tempat gitu kan. Nah, terkait kepemimpinan ini sebetulnya kalau baca di tulisan Gus Dur ini yang menarik ya, iya di tulisan ini nih yang lagi kita bedah. Di situ juga dikatakan kayak misalkan dulu PM-nya PM mana? Benazir Bhutto tuh PM mana ya, saya lupa. Pakistan. Di tulisan ini. Pakistan. Ya, Pakistan. Ya. Nah kan waktu Benazir Bhutto jadi PM Pakistan itu kan pada curhat gitu ya, bukan pada curhat sih, pada cerita gitu ke Gus Dur bahwa pemimpin Pakistan itu sekarang perempuan. Nah, gimana nih, soalnya kan dalam hadis dikatakan bahwa ketika suatu negara dipimpin oleh perempuan maka negara itu akan hancur gitu kan ya. Nah tapi kalau di tulisan ini dikatakan bahwa saat itu Gus Dur menjawab, kalau dulu katanya zaman dulu kepemimpinan itu perseorangan. Nah, tapi sekarang itu bekerja sifatnya kolektif katanya gitu. Jadi kayak misalkan bikin undang-undang itu nggak bisa yang langsung presiden gitu. Tapi dalam artian kalau sekarang itu kepemimpinannya sudah terlembagakan gitu. Makanya ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, kalau dulu itu karena perseorangan gitu. Nah, karena dulu konteksnya itu masih sangat misoginis gitu ya, Kak. Kayak misalkan perempuan itu terlalu emosional. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu, pasti itu tidak pada tempatnya, misalkan gitu. Ketika dia mengambil keputusan, itu pasti semena-mena. Nah, padahal kan kalau di bukunya siapa lah, saya sering lupa nama dan judul gitu. Tapi isinya saya ingat. Nah, di situ dikatakan bahwa jadi dulu itu kenapa si negaranya runtuh bukan karena kepemimpinannya perempuan, tapi dia menjabat di situ dan dengan keangkuhannya negaranya perlahan-lahan ya rubuh gitu. Jadi bukan karena perempuan jadi pemimpin gitu, tapi ya karena pas dia gitu akhirnya yaitu tapi saya lupa asbabul wurud lebih detailnya. Tapi kalau nggak salah itu di bukunya Bapak Masdar Farid Masudi dijelaskan lebih detail asbabul wurud kenapa perempuan tidak boleh jadi pemimpin ya. Saat itu karena katanya ketika perempuan jadi pemimpin itu akan runtuh. Tapi saya sejauh pemahaman saya ya, dalam kasus-kasus yang saya lihat justru banyak sekarang CEO gitu ya, atau pimpinan pimpinan atau menteri lah, katakan menteri atau misalkan kepala dinas atau dan lain sebagainya, itu banyak sekarang sudah banyak perempuan gitu. Dan itu menandakan kan bahwa ternyata daya pikir perempuan juga tidak bisa digeneralisasikan bahwa semua daya pikir perempuan itu lemah gitu.
Nah, jadi saya percaya bahwa tagirul ahkam, tagirul ajman wal amkam. Jadi berubahnya satu hukum itu ya karena kita lihat konteksnya saat itu gimana. Kayak misalkan dulu tuh konteksnya, misalkan sekarang misalkan pacar-pacar kita atau misalkan suami-suami kita atau misalkan cowok-cowok nih pada kepincut sama singa. Keduanya di dalilnya dulu aja katanya zaman Nabi banyak kok yang nikah Nabi gitu. Jadi hukumnya saat itu ya karena zaman sama tempatnya, karena waktu dan tempatnya saat itu juga gitu. Tapi beda sama sekarang kayak misalkan gini, boleh kok poligami katanya gitu kan. Soalnya dulu juga zaman Nabi jadi bawa-bawanya ke zaman yang kita tuh harus menerawang ke zaman dulu gitu. Padahal kan hukum itu bisa berubah ya karena tempatnya sama waktunya gitu. Kayak misalkan dulu tuh hukumnya misalkan dulu tuh kayak yang tadi deh, dulu perempuan itu dijadikan barang warisan. Nah, misalkan sekarang pengen nih perempuan juga dijadikan barang warisan, padahal kan itu udah masuk human trafficking gitu ya. Misalkan nggak ada tuh human trafficking, misalkan dulu juga perempuan dijadikan barang warisan, itu dulu gitu, dulu. Maksudnya hukumnya juga udah berubah. Nah, hukumnya kenapa berubah? Ya itu karena waktu sama tempatnya juga berubah. Jadi saya waktu bikin skripsi, saya pernah baca begini dulu. Saya ngambil tentang konsep pilkada di Indonesia. Nah, salah satunya saya ingat betul waktu itu Gus Dur bilang gini, demokrasi itu adalah proses katanya. Nah, saya saat itu nggak paham kenapa gitu demokrasi itu disebut proses gitu. Maksudnya kemana gitu, terus maknanya apa gitu. Sampai akhirnya saya menemukan apa mungkin ya, ini dalam pandangan saya, apa mungkin yang dimaksud demokrasi itu adalah proses itu karena ketika zaman makin berkembang, ternyata pemahaman dan hukum juga semakin bagus gitu. Kayak misalkan ini saya kasih contoh. Dulu perempuan itu tidak punya hak untuk memilih ya, tidak punya hak untuk memilih dalam pemilu nih. Perempuan tidak punya hak dalam politik, maksudnya hak politik perempuan. Perempuan tidak punya hak untuk memilih. Kemudian berkembanglah, berproses bahwa perempuan boleh memilih, tapi dua perempuan suaranya satu gitu kan. Misalkan Roni kan satu suara, tapi kalau aku nggak bisa nih satu suara, harus sama Mbak Marleni baru dihitungnya satu suara. Kemudian berproses, berkembang kembali. Ya udah katanya perempuan satu suara, tapi ini berlaku hanya untuk kulit putih gitu kan. Nah, jadi misalkan kalau perempuan satu suara, akhirnya kan boleh memilih gitu kan. Nah, akhirnya berkembang lagi, berproses. Oke, katanya perempuan bisa dipilih. Nah, pada akhirnya ada satu masa yang dimana perempuan ternyata bisa memilih dan dipilih. Nah, sampai akhirnya saya berpikir, oh mungkin ini yang dikatakan Gus Dur, bahwa demokrasi itu adalah proses gitu. Jadi demokrasi itu bukan sistemnya, tapi bagaimana kita bisa berproses dari yang baik menuju lebih baik, menuju lebih baik, menuju lebih baik gitu. Ya contohnya kayak tadi lah. Nah, itu dalam pandangan saya, tapi kalau teman-teman punya pandangan lain ya silahkan. Gitu. Oke gitu mungkin Kang Roni sementara ya. Jadi mau perempuan jadi Jadi CEO, mau perempuan jadi staff, mau perempuan jadi apapun, ya dia akan bekerja pada kemampuan yang ia punya. Jadi selama kita punya kemampuan yang kita rasa harusnya kita tuh ada di jet misalkan, tapi kok kita ada di W sih. Nah, kita harus ukur, oh iya, berarti kita harus ngejar untuk bisa ke jet itu bagaimana gitu. Makanya perempuan harus cerdas tuh ya, iya, aku sepakat perempuan harus cerdas karena dengan kecerdasannya dia bisa memenuhi hak-hak yang seringkali dikebiri gitu ya. Dengan kecerdasannya dia bisa memilih, memutuskan apapun yang dia inginkan gitu. Dan dengan kecerdasan dia bisa menggenggam segalanya lah. Segalanya yang mungkin menurut orang lain tuh kamu tuh gak bisa perempuan gitu, menggenggam itu gitu. Menggenggam bumi dan lain sebagainya. Mungkin itu Kang Roni sementara ya. Ya, makasih Teh. Terima kasih Teh. Oke, yang lainnya mungkin ada tanggapan, pertanyaan. Iya, Kang Iqbal sama Kang Roni, tapi
maaf banget aku tuh nggak bisa lama tuh. Ini aku mau ke forum lagi di ini juga lagi melipir nih ke Ya, mana ya? Oh iya teh, iya teh, siap, nggak apa-apa. iya nggak apa-apa teh. So ini lagi di hotel. Baik, gimana sahabat-sahabat? Cukup jelas mungkin ya. Ya saya juga hampir lupa. Sebenarnya saya pengen pengen bahas terkait tulisan Gus Dur juga yang terkait kumpul kebo dan LGBT ya. Di sini kan ditulis juga, tapi kayaknya waktunya kurang mendukung Kang Roni dan Kang Iqbal. Boleh nanti diagendakan. Iya, Ya, enggak saya sibuknya. saya sepakat dengan tulisan Gus Dur ini bahwa kumpul kebo itu tidak bisa disamakan dengan LGBT karena jadi nanti di LGBT itu ada namanya traffic konversi. Nanti kita jelasin lah ya. Terus kan kumpul kebo juga nanti kita bisa tarik di ranah hukum positifnya tuh emang kayak gimana sih gitu. Dan kita tarik juga ke ranah emang di hukum Islam bagaimana gitu. Ya, tapi maaf banget tapi nggak bisa lama karena Apa-apa. Nggak apa-apa. Banget ya. Makasih banyak. Oke, mungkin itu pemaparan dari pemateri kita hari ini. Gimana Kak Roni? Di ini aja. Ya, cukup mungkin waktunya bisa nanti bikin lagi waktu Ya, apa kita agenda bikin untuk diskusi teknis mungkin enggak di waktu yang akan datang. Terima kasih Teh atas Ya. pemaparan materinya. Mantap sekali, keren sekali atas pembahasan tulisan-tulisan Gus Dur ini. Gus Dur selain peduli terhadap perdamaian, pluralisme dan demokrasi, dan Gus Dur pun peduli terhadap hak-hak perempuan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam diskusi kita hari ini. Ada sebelum kita menutup sesi ini ada sesi penyerahan sertifikat. Siap. Ini teh ada singkamata dari kami sertifikat Apa? Maaf. pemateri turun pisan teh. siap. Unyu-unyu. Di screenshot dulu lah. Mana bisa digedein ya? Bisa deh. Mana? Ini ya. Ini teh. Ini teh. Belum muncul. Oh, belum. Maksudnya belum muncul gede gitu. Masih baru ini tuh yang screenshotan kan ada akunnya juga lagi mangap. Belum ada, masih di. Oh, bentar, share screen ya. Terus ini muncul belum teh? Belum muncul, Coba tapi dari ini muncul. Jadi diklik dulu tuh ya sertifikat aku yang gedenya. Nah terus ya. nanti share screen ke situ. Oh, diklik dulu. Ya, bentar. Jadi filenya tuh yang kebuka tuh yang aku yang gede. Terus Diklik. Bentar, stop. Bentar ya teh. Ya. Ini yang LGBT sebetulnya menarik ya. Kita bisa tarik misalkan sek karakteristik itu kan ada banyak ya, ada 48 atau berapa gitu. Nah, kita bisa bedah tuh. Misalkan dia feminim, dia perempuan, dia feminim, tapi ternyata dia sukanya sama cewek gitu. Tapi ada yang dia laki-laki, tapi dia feminim. Tapi dia sukanya sama cewek gitu. Nah, itu pokoknya menarik kan. Enggak, tetap dikirim aja ke WA. Oke, mungkin Iqbal, gimana? Screennya dari Iqbal. Oh, siap. Sudah dikirim ke WA. Udah. Salah teknis, guys. Ini muncul nggak? Enggak, muncul.
Ya, teman-teman. Sehat selalu, Ya, Elisa. dadah Sehat semuanya. Gimana, A? Tutup saja? Ya, Oke, sajalah ngobrol paling. Ya, cukup sekian diskusi kita kali ini. Apa yang disampaikan oleh Telisna bisa mencerahkan dan makin mengkaji menggali tentang pemikiran Gus Dur. Saya Mohon maaf, Pak. sertifikat buat Iqbal ya sebelum itu. Siap. Santai. Tutup dulu dari moderator. Di membantu kegiatan kajian mingguan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal yang telah memandu kajian mingguan malam hari ini. Gus Dur telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Pak Marleni yang mendampingi sampai ujung waktu. Terima kasih banyak. Ada Sertal ini disampaikan. Terima kasih. Sertifikat Didesainkan lagi. Kirim Jenai. Ya, untuk terima kasih sudah di penghujung acara. Ada kajian mingguan Rebu Gus Dur, Rebuan yang membedah dan mengulas tulisan Gus Dur berjudul Hak Asasi. Materi kita pada malam hari ini bisa menjadi wawasan baru bagi kita bagaimana membicarakan hak asasi wanita khususnya dalam agama Islam khususnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kang Roni, apa namanya? Ini masih direkam. Matikan dulu nanti ngobrol.